Halo, selamat datang di video kali ini mengenai sitasi sesuai dengan APA Style atau bagaimana cara menuliskan sitasi berdasarkan American Psychological Association Style. Nah, video kali ini merupakan bagian dari mata kuliah Logic and Scientific Writing. Tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu ya. Nama saya Farah Jalal, saya adalah dosen dari mata kuliah Logika dan Penulisan Ilmiah. Nah, kenapa sih penting bagi kalian untuk menyimak video ini? Sebenarnya tujuannya adalah agar kamu mampu untuk melakukan penulisan ilmiah yang sesuai dengan etika, sehingga kamu mampu untuk menghindari plagiarisme dan kecurangan-kecurangan akademik lainnya. Ada apa saja sih yang akan dibahas dalam video kali ini? Yang pertama, kita akan melihat mengenai prinsip-prinsip dasar dari sebuah sitasi. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis dari sitasi. Ada 2 teman-teman, nanti kita lihat ya. Dan yang terakhir adalah contoh dari masing-masing jenis sitasi. Pasti sudah tidak sabar ya, yuk kita lanjut. Sebenarnya apa sih sitasi itu dan apa saja prinsip dasar dari sitasi? Dalam penulisan ilmiah penting nih teman-teman untuk mengakui kontribusi dari orang lain dalam penulisan kita dengan menuliskan sumber aslinya dengan benar. Tidak cukup hanya dengan menuliskan sumber aslinya, tapi juga penting untuk bagaimana menuliskannya dengan benar. Pastikan bahwa nama dan tahun publikasi benar, baik dalam daftar pustaka atau referensi maupun dalam sitasi dalam teks. Yang kedua, ambil sitasi hanya yang sesuai dengan topik penelitianmu dan jangan bertele-tele. Yang terakhir adalah sebisa mungkin ambil sitasi dari sumber primer. Sebisa mungkin hindari ya penggunaan sumber sekunder. Coba ingat-ingat, kenapa ya sumber primer lebih bagus dari sumber sekunder? Apa ya bedanya? Silahkan dicek bukunya. Nah, secara umum ada 2 jenis sitasi. Yang pertama disebut sebagai parenthetical. Dan yang satu lagi adalah narrative index. Kita lihat ya bedanya. Untuk parenthetical sitasi, yaitu kedua nama penulis dan tahun publikasi dituliskan di dalam kurung atau parenthesis. Dua-duanya ya teman-teman ya, baik nama maupun tahun publikasi. Nah, penulisan nama dan tahun publikasi dipisahkan dengan koma di dalam parenthesis. Sitasi jenis ini dapat dituliskan di tengah maupun di akhir kalimat. Sesudah ini kita lihat ya contohnya seperti apa. Tapi sebelumnya kita bahas dulu. Kalau in-text narrative citation itu seperti apa sih? Nah, jenis yang kedua ini, nama penulis menjadi bagian di dalam kalimat. Nama penulis ya teman-teman. Sedangkan tahun publikasi dituliskan di dalam kurung langsung setelah nama dari penulisnya. Nama penulis dapat dituliskan di bagian manapun dalam kalimat tergantung kesesuaiannya. Kira-kira demikian beda dari parenthetical citation dan narrative citation. Nah, berikut adalah contoh dari parenthetical citation. Kamu bisa lihat bahwa baik nama penulis maupun tahun publikasi keduanya berada di dalam kurung dan dipisahkan oleh koma. Sedangkan narrative citation hanya nama penulis yang menjadi dari bagian sebuah kalimat. Tahun publikasi dituliskan di dalam kurung langsung setelah nama dari penulisnya. Seperti contoh berikut ini. Kira-kira demikian teman-teman. Ada 2 jenis sitasi, parenthetical dan narrative in-text citation. Keduanya ini merupakan bagian dari penggunaan sitasi berdasarkan APA Style yang terbaru, yaitu edisi ke-7. Kalau kamu sudah paham, coba yuk tes seberapa jauh kemampuan sitasimu sudah sesuai APA atau belum ya. Kamu bisa mengcopy tautan di bawah ini. Cobain deh kuisnya, seru loh untuk tahu sebenarnya kamu sudah tahu. Sudah paham atau belum bagaimana melakukan sitasi sesuai dengan APA. Kalau kamu masih belum paham, monggo silahkan dibaca
APA-nya lebih jelas lagi. Ingat, sesuaikan APA yang terbaru. Ketika video ini dikeluarkan, APA yang terbaru adalah edisi ke-7. Kalau kamu masih bingung, yuk kita tanyakan di kelas. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu di dalam kelas ya. Bye-bye.